kita, Bapak Jokowi bertemu dengan Ibu Ketua DPR, itu adalah hukumnya wajib. Karena apa? Karena ingin menunjukkan ke publik bahwa apapun perbedaan kita, maka keluar kita tetap satu. Enough, selesai, Pilpres, maka bersatu kembali. Rakernas tidak mengundang Pak Jokowi. Mohon Pak Jokowi sebagai Presiden dan Pak Puan sebagai Ketua DPR adalah sebuah keniscayaan. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila. Kali ini saya ada informasi ya untuk para pemirsa semua, di mana Ketua DPP PDIP Perjuangan yaitu Said Abdullah mengatakan bahwa Mbak Puan Maharani akan kembali bertemu dengan Pak Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2024. Agenda beberapa pertemuan ini lagi ke belakang antara Pak Jokowi dan Mbak Puan. Usai hubungan Presiden dan PDIP itu dianggap berakhir oleh sebagian pengamat dan oleh beberapa kader dari PDIP tersebut. Said mengatakan bahwa keduanya juga akan bersua kembali dengan Jokowi pada peringatan proklamasi Indonesia dan seterusnya di berbagai acara kenegaraan. Dia mengatakan atau menegaskan bahwa meski Jokowi dan Mbak Puan berbeda pilihan politik pada pemilihan tersebut, pemilihan pemilu kemarin ya, tetapi para tokoh itu antara Jokowi dan Mbak Puan itu masih bisa bertemu untuk urusan yang lebih penting, menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira apa? Kira-kira seperti itu ya apa yang dikatakan Said kepada media selaku kader dari PDIP tersebut. Nah, pernyataan Said ini sebenarnya bagi saya menampar wajah Hasto ya dan lain-lain ya. Said sepertinya sangat membela Pak Jokowi pemirsa dalam pernyataannya waktu diwawancari oleh wartawan atas pertemuan-pertemuannya tersebut. Cuma hanya saja Said sedikit tidak lepas ya, karena Said sadar mungkin bahwa dirinya adalah orang partai bukan dari individual. Nah, pertemuan Jokowi dan Puan itu pada acara tersebut, pertemuan itu terjadi usai Jokowi lagi-lagi tidak dianggap sebagai kader oleh PDIP, oleh sebagian kader PDIP dan pengamat. Namun apa yang terjadi, kader PDIP yang bernama Said Abdullah itu lagi-lagi membela Pak Jokowi dan mengatakan bahwa interaksi Presiden dan Puan itu merupakan bentuk keteladanan yang luar biasa. Dan menurutnya meski Pak Jokowi dan Mbak Puan itu sempat berbeda langkah dalam hal politik dalam pemilu tersebut, keduanya tetap kompak sebagai wakil negara. Biar dunia mengetahui bahwa dengan segala perbedaan yang terjadi, para pemimpin di Indonesia itu masih bisa kompak. Begitulah tuturnya apa yang dikatakan oleh Pak Said. Nah, Said juga menyebut sikap yang diperlihatkan Pak Jokowi dan Mbak Puan Maharani itu telah dicontohkan oleh para pemimpin terdahulu, antara lain seperti Pak Soekarno, Muhammad Hatta, serta Amir Syarifuddin. Said lalu membantah isu yang menyebut Puan itu terbawa perasaan atau baper akibat perbedaan langkah politik dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian Presiden Jokowi itu angkat bicara juga ya soal pertemuannya dengan Ketua DPR yaitu Puan Maharani atau yang kerap disapa dengan Mbak Puan. Jokowi menyinggung kedekatannya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP tersebut, bahwa Jokowi katakan dirinya sudah lama sekali akrab dan baik sekali dengan Mbak Puan, tidak ada masalah sama sekali. Nah, dalam kesempatan yang terpisah, Puan juga mengatakan obrolannya dengan Pak Jokowi hanya seputar forum air dunia. Ketika ditanya obrolan lainnya oleh wartawan, Puan hanya bilang rahasia saja. Kata Mbak Puan, banyak obrolan sebenarnya yang dibicarakan antara saya dengan Pak Jokowi. Masa kalian tidak melihat wajah saya dan Pak Jokowi yang sumringah? Begitulah kira-kira ucapan Mbak Puan kepada wartawan. Oke, langsung saja kepada video kali ini, di mana saya ada sedikit cuplikan ya untuk para pemirsa semua. Ini pengamat politik dan juga pakar mikro ekspresi yang menyampaikan dan menganalisa terkait dengan pertemuan keduanya antara Pak Jokowi dan Mbak Puan. Ya seperti apa penjelasannya, langsung kita mari simak bersama pemirsa semua ya. Nah, kalau kita lihat spottingnya di sana, ini ketika turun dari mobil kemudian sampai dengan stage ini lumayan cukup jauh. Artinya dialog internalnya udah cukup siap dong, gitu ya. Nah, selama ketika proses mau bersalaman ini, ya, ini momennya hanya mungkin tidak 1 menit seperti itu, detik ya. gitu ya. Tetapi ini punya arti yang banyak. Nah, sekarang kalau kita lihat kira-kira dari kedua tokoh negara ini gitu ya, siapa yang kemudian terlebih dahulu mempersiapkan diri. Nah, ini udah saya amati ternyata dua-duanya sama berbarengan.
Jadi artinya dua-duanya menunjukkan suatu keinginan ya untuk saling berbahasa nonverbal ini dengan baik begitu ya. Welcome gitu. Welcome dua-duanya. Nah, kalau kita lihat juga dari ekspresi mereka begitu ya. Nah, terus kemudian ketika bersalaman ini juga tidak ada yang lebih dominan. Artinya kita bisa Nah, ini melihat saat di sini. bersalaman ya. Kemudian ada foto bersama juga ya Mbak Monica ya. Nah, Kalau dominan tuh gimana sih gambarannya kalau dominan? Oke, kalau dominan coba saya salaman. Gini oke ya. Kerasa nggak? Oke. Oke, saya ada di Gambarannya. atasnya. Oh gitu. Nah, saya ada Gini kalau gini. Ya dominan. betul. Oh, Kalau I ya see. siapa yang ada di situ. Nah, kita Oh, lihat ini apa dalam frekuensi yang sama begitu. Nah, kemudian berapa kali ada hentakan? Ya, 3 sampai 4 kali mereka menghentak dan ini dalam batas yang normal. biasa Gitu. lah orang salaman Artinya seperti biasa itu. orang bersalaman seperti itu, begitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat ketika dalam batas yang normal kemudian menurunkan tangan, ya, ini Mbak Puan ini duluan, ya, lebih sih? sudah di bawah, tetapi Pak Jokowi masih di atas, begitu ya. Jadi artinya Mbak Puan ini juga dalam kendali bahwa pertemuan ini biasa-biasa saja buat yang bersangkutan, begitu. Sementara Pak Jokowi masih berada di momen itu, begitu ya. Nah, saya menganalisa ini sebagai ini adalah momen yang memang ditunggu setelah 2023 baru bertemu, begitu ya. Apalagi kemudian publik juga mengatakan hubungan di antara PDIP dengan Pak Jokowi yang semakin memanas, begitu. Nah, ketika mereka bersalaman ini yang juga perlu diamati adalah kalau kita lihat dari space-nya mereka, maka siapa yang kira-kira lebih dominan menarik tangannya ke arah tubuhnya? Bisa dong ke Mbak Puan, bisa juga ke Pak Jokowi. Ternyata ini lebih ke Pak Jokowi. Nah, apa artinya? Ada beberapa hipotesa. Yang pertama adalah siapa yang punya kendali. Yang lebih dekat itu yang punya kendali. Itu atau hipotesa berikutnya adalah memperkuat hubungan. Ya, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Mungkin juga seperti itu. Gitu ya. Nah, atau juga ini merupakan menguji kekuatan. Menguji kekuatan dalam Menguji arti? kekuatan artinya di dalam relationship mereka yang dikatakan berkonflik begitu ya sebelumnya gitu. Siapa yang lebih kuat dari hubungan ini? Oke. Ya. Kalau bisa nggak kita gambarkan Mbak Puan ini nampaknya lebih menggambarkan ya itu konflik bukan sama saya, konflik dengan partai dan juga mungkin ketua umum partai, which is itu ibu dari Mbak Puan begitu. Dalam arti kan selama ini banyak mengatakan di dalam PDIP sendiri kan ada semacam mazhab yang berbeda-beda begitu ya. Bisa nggak dikasih lihat ini sebenarnya saya nggak ada masalah juga gitu. Ya. Kalau kita melihat dari konteks ini adalah kita lihat Mbak Puan ini improper sebagai bukan mengatasnamakan PDIP tentunya begitu ya. Karena ketika misalnya pada saat raker PDIP di bulan September ada adegan di mana Bu Megawati digandeng oleh Pak Jokowi dan juga Mas Ganjar saat gitu itu ya. Ada gerakan menghempas gitu. Yang kemudian yang maju kan juga Mbak Puan nih. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini adalah Mbak Puan ini berusaha untuk menjadi penengah gitu ya ketika ada konflik yang oleh mata masyarakat dianggap sebagai hubungan antara Jokowi dan juga Megawati yang tidak baik-baik saja. Oke, Bang Henry, kalau kita lihat di akhir acara yang ngomong hanya Mbak Puan, Pak Jokowi tidak muncul di situ Tidak untuk kemudian berkomentar. memberikan komentar kepada publik dan dibilangnya biasa-biasa aja, cuma ngomong biasa aja gitu. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Apakah memang Mbak Puan ini hanya ingin menunjukkan bahwa ya tidak ada apa-apa kok, atau dibalik itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam? Ya setidaknya kan penampilan Pak Jokowi dan Mbak Puan kemarin membawa 3 citra ya. Jadi artinya sebagai manusia biasa, sebagai politisi, dan sebagai pejabat negara. Tiga-tiganya ditampilkan ya apa adanya. Jadi artinya ya sebagai manusia pasti ada gunah gulana mungkin ya, bukan pasti lah, kemungkinan ada gunah gulana karena di Medan nih ceritanya Mas Bobi itu baru jadi kader Gerindra kan, jadi sebagai manusia biasa pasti ada gunah gulana tuh, kemungkinan besar lah. Nah kemudian yang kedua sebagai politisi, beliau menempatkan diri dua-duanya ya, politisi itu kan citra lebih diutamakan tuh. Jadi layar depan lebih diutamakan ya. Iya. Dibandingkan. Jadi kalau kemudian
justru gesturnya berbeda, Ya. Mbak Monica asik tuh ngebahasnya, wah ini ada begini, tapi karena berhasil ditutupi, jadi ya oke-oke aja gitu. Yang ketiga, sebagai pejabat negara, ya harus begitu gitu. Kalau kemudian Mbak Puan yang nggak mau kan jadi tambah runyam gitu. Tapi apakah kemudian permasalahan Ini akan berlanjut antara atau enggak gitu ya? antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu sesimpel pertemuan antara Mbak Puan dan Pak Jokowi? Enggak juga gitu. Apakah kemudian joget-joget itu bisa diartikan hubungan mereka yang melunak? Saya yakin juga belum tentu gitu. Karena itu tadi, di satu sisi sebagai pejabat negara mereka bertemu, Ya. tapi ada kejadian lain yang penting, mantunya Pak Jokowi benar-benar pindah nih dari PDI Ke partai Perjuangan lain. ke Gerindra. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya memang nggak simpel itu. Tapi sebagai pejabat negara, saya harus acungi jempol keduanya bisa menampilkan sosok yang ya sangat negarawan gitu. Adem ayem ya. Masalah negara berbeda dengan masalah Masalah pribadi, personal, ya. masalah negara berbeda dengan masalah Tapi partai apakah ini bisa politik. menjadi pintu juga nantinya untuk komunikasi yang lebih luas begitu antara Pak Jokowi dan juga PDIP? Ya bisa-bisa saja dan sangat mungkin. Hanya kan memang saya melihatnya tidak sesimpel itu ya, karena Pak Jokowi mungkin PDI Perjuangan merasa Pak Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan, sementara mungkin Pak Jokowi merasa dirinya juga berhak menentukan sikap ya pastinya untuk kemajuan negara, makanya kemudian kemarin berbeda pilihan. Justru yang menarik itu selama ini kan gestur antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo tuh yang kelihatan lebih pure ya, lebih natural, tidak ada pakewuhnya. Berarti ini memang hanya pertemuan kenegaraan saja? Kenegaraan saja. Jadi gini juga Mbak Ratih dan Mas Alfat, nanti kita dengarkan juga analisa dari Mbak Monica. Justru yang menarik adalah sebelum mereka bertemu. Muka tegangnya Pak Jokowi dan jalannya gak kikuk juga tuh Mbak Puan tuh tadi tuh. Nah itu justru yang sebelum pertemuan itulah yang menurut saya lebih menggambarkan situasi ketimbang pada saat sudah bertemu gitu. Mungkin untuk mengatasi ketegangan ini yang kemudian terlihat, tergambarkan oleh wajah mereka pada saat datang, ini kan artinya sedikit banyak menggambarkan nuansa kebatinan di PDIP dan juga Pak Jokowi. Nah ini untuk mendamaikan itu butuh faktor apa sih sebenarnya, Bang Hendy? Ketimbang tidak hanya sebatas pertemuan saja, tidak sesimpel itu tadi katanya. ya tergantung ya, kalau memang ini dalam rangka lingkup sebagai politisi PDI Perjuangan, nah Pak Jokowi mau atau tidak suka atau tidak suka harus menghormati Bu Mega sebagai ketumnya, sehingga relasinya dibangun antara kader dan ketum gitu. Tapi kalau kemudian sebagai pejabat negara, nah ini bisa macam-macam nih. Pak Jokowi sebagai presiden ke-7, Bu Mega presiden ke-5 juga bisa. Nah kemudian kalau mengambil tatanan hukum tata negara kan selalu ada idiom yang disampaikan, pejabat adalah pelayan rakyat gitu ya. Nah kalau pejabat pelayan rakyat harusnya pejabatnya yang nyamperin rakyatnya gitu kan. Nah ini jadi banyak hal dan menurut saya ini tidak simpel, tidak sederhana. Tidak simpel, tidak sederhana. Cuma kalau Mbak Monica nampaknya juga membacanya bisa secara simpel ya Mbak ya. Kalau melihat, ini kan juga pertemuan ada saat gala dinner. Ada respon atau ajakan dari Pak Jokowi dengan gestur joget-joget. Nah ini apa yang bisa ditangkap dari situ? Ya kalau kita lihat ini momen yang semua ya berada di dalam state yang sedang merasakan kegembiraan. Maka apapun yang sedang dirasakan oleh seseorang ketika Ya mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan mereka berdua, pengamat politik dan pengamat ekspresi katakanlah kira-kira seperti itu. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada pemirsa, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini Movila. Subscribe pemirsa semua ya. Salam demokrasi dan salam NKRI.